Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah lembah yang tenang, terletak sebuah desa yang penuh pesona, Sumberjaya. Desa ini terletak di kaki Gunung Semeru, dengan hamparan sawah hijau yang membentang luas dan bukit-bukit yang menyelimuti desa ini dengan anggun. Setiap pagi, embun tipis menari di atas daun-daun padi yang belum tersentuh sinar matahari, sementara udara segar pegunungan memenuhi setiap sudut desa. Suara alam yang damai menjadi latar yang sempurna untuk kehidupan yang sederhana namun kaya akan makna. Di sini, masyarakatnya hidup dalam keharmonisan yang dalam dengan alam. Mereka adalah orang-orang yang penuh kerja keras, tetapi juga sangat menghargai kebersamaan. Setiap rumah di desa ini memiliki halaman penuh dengan tanaman, pohon mangga, atau kebun sayur yang dirawat dengan penuh kasih sayang. Ketika musim panen tiba, warga desa berkumpul untuk berbagi hasil bumi yang melimpah, menciptakan ikatan yang lebih kuat antar mereka. Kehidupan di Sumberjaya mengalir dengan ritme yang alami. Setiap pagi, ibu-ibu di desa ini akan berkumpul di tepi sungai, berbicara sambil mencuci pakaian, atau menumbuk padi di depan rumah mereka, sementara anak-anak berlardian di jalanan, bermain dengan tawa yang menggema. Tradisi dan kebiasaan hidup bersama dengan alam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Dari generasi ke generasi, mereka belajar untuk hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, saling membantu dan mendukung. Inilah Sumberjaya, sebuah desa yang meski kecil, memiliki jiwa yang besar. Di sini, keindahan alam dan kebudayaan masyarakatnya berpadu dalam harmoni yang abadi, menciptakan tempat yang tak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga hati setiap orang yang datang dan merasakannya. Di desa ini tinggal seorang buruh tani miskin bernama Daryanto. Usianya sekitar 45 tahun. Kulitnya gelap terbakar matahari dan tubuhnya kurus karena kerja keras tanpa henti. Setiap pagi, dia memanggul cangkul tua ke ladang milik orang lain. Meski sebenarnya dia memiliki kebun dari peninggalan orang tuanya, namun karena kondisi tanahnya yang gersang dan kering, dia lebih memilih menerima upah seadanya. Cukup untuk makan ubi rebus dan nasi jagung bersama istrinya, Sariah, dan anak sematawayangnya, Rika, yang duduk di bangku SMP. Desa Sumberjaya dikenal dengan tanahnya yang keras dan tandus. Jika tidak musim hujan, kebun-kebun berubah menjadi retakan kecoklatan yang mirip kulit ular mengelupas. Hanya mereka yang gigih dan sabar yang bisa bertahan hidup di sana. Sayangnya, Daryanto tidak hanya melawan kerasnya alam, tetapi juga kerasnya lidah tetangga-tetangganya. Sejak muda, Daryanto selalu jadi bahan olok-olokan. Dia dianggap lamban, tidak pandai mencari rezeki, kata mereka, dan sering dipanggil orang bodoh yang hanya menjadi buruh orang lain. Bahkan saat dia lewat di jalanan desa sambil menuntun gerobak kayu, anak-anak kecil pun sering mengejek. "Pak Daryanto, pakai baju bolong-bolong lagi." Disusul tawaran riuh dari emak-emak yang duduk di teras sambil menumbuk padi. Namun, Daryanto tak pernah melawan. Dia hanya diam, menunduk, dan terus berjalan. Dalam hatinya ada luka yang tak pernah bisa sembuh, tapi juga pasrah yang telah mengakar. Dia hanya ingin hidup tenang asal Rika bisa terus sekolah dan Sariah tetap sehat. Suatu hari, Daryanto mendapat kabar bahwa kebun tempat biasa dia bekerja telah digadaikan oleh pemiliknya. Dia kehilangan satu-satunya sumber penghidupannya. Selama beberapa hari, dia hanya duduk di depan gubuk kecilnya yang beratap rumbia, menatap bukit-bukit di kejauhan yang tampak kelabu di bawah langit mendung. Sariah menghibur. "Sudah, Daryanto, Tuhan tidak tidur. Saatnya pasti ada." Namun rasa putus asa itu tak juga surut. Dalam kesunyian, Daryanto mulai sering bicara sendiri. Di bawah pohon mangga di belakang rumah, dia duduk sendirian malam-malam menatap langit kosong, kadang bergumam, "Kalau memang dunia ini cuma bikin susah,
Bawa saja aku pergi ke dunia lain di mana tak seorang pun akan menghinaku." Beberapa malam setelah dia melakukan ini, sesuatu yang ganjil terjadi. Angin mendadak berhenti, suara jangkrik hilang, daun-daun seolah membeku. Daryanto merasa ada yang mengamatinya. Dari balik pohon bambu di tepi kebun, samar-samar terlihat siluet seorang perempuan berdiri mematung. Wajahnya tertutup rambut panjang, bajunya lusuh seperti orang desa tempo dulu. Daryanto mengira itu halusinasinya sendiri. Tapi malam berikutnya perempuan itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, berdiri sekitar 10 langkah darinya. Masih dia diam, tapi ada sesuatu dalam tatapannya. Entah bagaimana, Daryanto merasa tidak takut, justru tenang. Pada malam keempat, perempuan itu mendekat. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Dan untuk pertama kalinya dia berkata dengan suara liris seperti desir angin menabrak ilalang. "Kamu sedih, Daryanto?" Daryanto tercekat. Lidahnya keluh. Dia ingin bertanya siapa dia, tapi tak satu pun kata keluar. "Orang-orang yang menghinamu sudah cukup. Kalau kamu mau, aku bisa mengajakmu kerja di tempatku, di tempat yang tidak ada lagi yang menghinamu." Perempuan itu mengulurkan tangan. Tangannya dingin, tapi begitu disentuh dada Daryanto terasa hangat. Setelah itu dia pingsan. Keesokan paginya, Daryanto ditemukan Sariah di bawah pohon mangga tak sadarkan diri. Tapi wajahnya berbeda. Biasanya lelah dan muram, kini seperti orang yang habis bermimpi indah. Dia tersenyum kecil dan ketika bangun hanya berkata, "Sariah, aku dapat kerjaan." Sejak malam itu, Daryanto mulai berubah. Tidak drastis, tapi bagi Sariah yang sudah puluhan tahun hidup bersamanya, perubahan itu terasa. Daryanto bangun lebih pagi dari biasanya. Duduk di depan rumah sebelum ayam jantan pertama berkokok. Matanya menerawang jauh ke arah bukit. Kadang dia tersenyum sendiri, kadang bergumam pelan dalam bahasa yang Sariah tidak pahami. Tapi dia tak terlihat seperti orang kerasukan atau gila. Dia justru tampak damai. Pada hari ketiga setelah pertemuannya dengan perempuan itu, Daryanto menghilang dari rumah sejak subuh. Tak berpamitan, tak membawa bekal, hanya meninggalkan cangkul tua di sudut dapur. Sariah cemas, tapi sebelum sempat meminta tolong tetangga untuk mencari, Daryanto pulang saat matahari belum tinggi. Tangannya membawa sekeranjang ubi dan singkong segar, besar-besar dan bersih. Bahkan ada beberapa butir kemiri dan satu sisir pisang emas tampak masih segar dipetik. "Ini dari mana, Pak?" tanya Sariah. Daryanto hanya tersenyum. "Ada orang ngajak kerja. Ini aku dikasih." Tak lebih dari itu, dia tidak menjelaskan siapa yang mengajaknya, di mana tempat dia bekerja, atau bagaimana dia bisa membawa hasil panen sebesar itu. Tapi selama 3 hari berturut-turut, Daryanto selalu pulang membawa hasil bumi yang berbeda. Kadang jagung, kadang ketela rambat, bahkan sekali membawa beras seputih kapas dalam karung kecil. Tak pernah satu pun dari barang-barang itu tampak kotor atau rusak. Semuanya seperti baru saja dipetik dari ladang surgawi. Desa Sumberjaya yang terbiasa melihat Daryanto sebagai orang miskin tak berguna, mulai menggigit lidah sendiri. Beberapa mulai berbisik-bisik menuduh Daryanto mencuri dari ladang orang lain. Tapi mereka tak pernah bisa membuktikan. Bahkan Pak Lurah yang dikenal tegas dan curiga terhadap hal-hal gaib tak bisa menjelaskan bagaimana Daryanto bisa berubah secepat itu. "Jangan-jangan Daryanto dapat pesugihan," bisik Bu Suminem tetangga sebelah. Sariah sendiri sempat berpikir ke arah itu. Tapi tiap malam Daryanto tidur dengan tenang di sampingnya. Dia tidak berperilaku aneh. Dia bahkan lebih lembut dari sebelumnya. Rika, anak mereka kini bisa membawa bekal lebih dari sekadar nasi garam ke sekolah. Dia tak perlu menahan lapar seperti dulu. Setiap pagi tepat setelah waktu subuh, dia dijemput. Dia diajak ke tempat yang sama. Kebun luas berselimut kabut tipis di mana suara-suara alam terdengar sangat halus, seolah berasal dari dunia yang sangat jauh. Di tempat itu, perempuan yang menemuinya pertama kali kini menjadi pemandunya. Dia memperkenalkan diri dengan nama Nyai Sumilir dan menyebut tempat itu sebagai Palagan Hijau. Ini bukan dunia, bukan akhirat,
Tempat ini berada di tengah, tempat bagi mereka yang terabaikan, terpinggirkan, dan terlupakan. Daryanto bekerja bersama banyak orang di sana, namun wajah mereka kabur seperti dilapisi embun. Tak ada yang bicara, tapi mereka saling mengerti. Daryanto merasa tidak dihakimi, tidak direndahkan, tidak diabaikan. Di sana dia merasa dihargai. Yang aneh, setelah seharian penuh bekerja, tubuhnya tidak merasakan letih sedikit pun, justru terasa bugar. Dan sebagian hasil dari kerjanya di sana, dia bisa membawanya pulang. Namun, hari keempat, Nyai Sumilir berkata padanya, "Besok kamu harus mengunjungi hutan di tepi Kali Biru. Di sana akan ada seseorang yang menunggu. Kamu akan mengerti cara menghubungkan dua dunia." Hari berikutnya, dengan sedikit rasa ragu, Daryanto mengikuti petunjuk itu. Kali Biru terletak sekitar 2 kilometer dari desanya. Dulu dia sering ke sana untuk mencuci baju atau mandi. Tapi sejak banyak orang bilang sungainya angker, warga mulai menjauhinya. Dia tiba di sana saat matahari mulai tenggelam. Dan seperti telah diatur sebelumnya, di pinggir aliran air yang bening dan tenang, dia menemukan sebuah pohon beringin tua dengan akar menggantung seperti jenggot raksasa. Di bawah pohon itu berdiri sosok tinggi berjubah putih dengan wajah tersembunyi dalam bayangan. Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke sebuah batu besar di tepi sungai. Ketika Daryanto menyentuh batu itu, tiba-tiba aliran sungai berhenti. Angin menghilang dan dalam sekejap dia kembali berada di Palagan Hijau. Di sana Nyai Sumilir menyambutnya dengan senyuman. "Ujianmu sudah selesai, Daryanto. Mulai sekarang tubuh dan hatimu bisa hidup di dua tempat, di dunia dan di tempat ini." Sejak hari itu, hidup Daryanto benar-benar berubah. Dia tak lagi dianggap buruh tani rendahan di desa. Tetangga mulai menghormatinya dan menganggapnya berbeda. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sariah dan Rika mulai merasakan ketegangan yang aneh dalam diri Daryanto, terutama setelah dia mengalami perubahan besar. Ada rahasia yang tidak bisa dia bagikan pada mereka. Dia hidup di dua dunia yang berbeda, dunia manusia dan dunia Palagan Hijau. Namun, pilihan yang harus dia buat tidak bisa lagi dihindari. Suatu sore, saat Daryanto pulang dari pasar, dia mendengar suara gaduh di dekat rumah. Sekelompok warga mengerumuni Sariah yang sedang menangis. Rika tampak pucat dan ketakutan. Ternyata Bu Suminem menuduh Daryanto mencuri hasil kebunnya. Dia mengaku tanaman jagungnya lenyap dalam semalam. Hanya menyisakan lubang tanah yang masih hangat, seolah baru saja dicabut dari akar. Pasti orang ini yang ngambil. Gak mungkin bisa kayak gitu mendadak tanpa mencuri, teriak Bu Suminem. Warga mulai ikut ribut. Ada yang menyalahkan Daryanto, ada yang membelanya. Tapi yang paling menyakitkan bagi Daryanto adalah melihat Rika digeret keluar oleh dua anak lelaki tetangga sambil diteriaki, "Anak maling, anaknya jin." Itu malam pertama Daryanto benar-benar marah. Dalam amarahnya, dia pergi sendirian ke pinggir Kali Biru, memanggil Nyai Sumilir dengan suara lantang, nyaris menantang. Tak lama kabut turun, dan Nyai Sumilir muncul. Kali ini tidak sendirian. Dari balik pohon beringin muncul beberapa sosok lain. Tidak semuanya menyerupai manusia. Ada yang tinggi menjulang seperti bayangan, ada yang berbulu, ada pula yang tampak seperti anak kecil, namun dengan mata hitam legam tak berpupil. Nyai Sumilir menatap Daryanto dengan dingin. "Kamu marah, Daryanto." Marah itu benih dendam. Di Palagan, setiap rasa akan dipaksa jadi nyata. Kamu mau, kita bisa kembalikan semua rasa sakitmu kepada orang-orang yang membuatmu sakit. Daryanto gemetar. Tapi dalam hatinya, dia tahu betul. Dia ingin pembalasan. Dia ingin mereka semua tahu rasanya dihina, diremehkan, diserahkan harga dirinya. Nyai Sumilir mengulurkan tangannya. Kali ini ada belati kecil di telapak tangannya. Terbuat dari batu gio kehijauan yang bersinar samar. Ini bukan untuk membunuh, ini untuk menanam tanda. Satu ukiran di dunia ini cukup untuk mengubah seluruh hidupmu. Daryanto menatap belati itu. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Tapi saat dia menggenggam benda itu, tubuhnya seperti diserap energi asing.
Dadanya panas, pandangannya memutih, dan malam itu dia tidak tidur. Dia berjalan di desa seperti bayangan. Tak ada yang melihatnya, tapi setiap rumah yang pernah menghinanya, yang pernah menyakiti keluarganya, dia tandai dengan satu goresan di pintu atau di tanah halaman mereka. Esok paginya, seluruh Sumber Jaya heboh. Tanaman warga yang subur mendadak membusuk. Air sumur berbau amis, ternak-ternak menghilang, anak-anak menangis sepanjang malam tanpa sebab, dan suara gamelan terdengar samar dari arah Kali Biru. Meski tak ada yang melihat es diapa yang menabuhnya, warga panik. Mereka mengira Sumber Jaya telah dikutuk. Tapi hanya satu rumah yang tetap tenang, rumah Daryanto. Namun ketenangan itu hanya sementara sebab di malam berikutnya, Daryanto dipanggil lagi oleh Nyai Sumilir. Kali ini wajah Nyai Sumilir tidak lagi lembut. Dia tampak serius, bahkan khawatir. Kau sudah menanam tanda, Daryanto. Waktunya memetik akibat. Jika hatimu tidak bersih, Palagan akan menutup. Kau harus memilih kembali menjadi orang biasa atau menjadi bagian dari sini. Malam itu, Daryanto terjaga dengan perasaan gelisah yang tak bisa dijelaskan. Dia merasa seperti sedang berjalan di atas tepi jurang antara dua dunia yang sudah terlalu lama dia tinggalkan. Dunia manusia di mana dia dilihat sebagai sampah dan dunia Palagan hijau yang telah menawarkan jalan keluar, tapi juga membawa kebingungan dan ancaman. Ketika Nyai Sumilir datang lagi, kali ini bukan hanya sekadar mengulurkan tangan. Wajah Nyai Sumilir yang semula ramah kini terlihat lebih serius, bahkan agak cemas. Matanya tajam, seakan menilai Daryanto lebih dari sekadar seorang buruh tani biasa. Nyai Sumilir, apa maksudmu? Tanya Daryanto dengan suara yang terisak. Aku hanya ingin dihargai. Aku ingin anakku Rika hidup dengan lebih baik. Aku ingin orang-orang tahu kalau aku bukanlah orang bodoh seperti yang mereka kira. Nyai Sumilir menatapnya dalam-dalam, seperti sedang mencari sesuatu dalam diri Daryanto. Kau tahu, Daryanto, rasa marah dan dendam itu menular. Setiap kali kau menambah dendammu, kau justru semakin gelisah. Memang orang-orang itu meremehkanmu, tapi kau tidak bisa membalas dengan cara seperti itu. Daryanto terdiam. Nyai Sumilir benar. Setiap kali dia memikirkan cara untuk membalas dendam pada mereka yang telah menghinanya, perasaan itu semakin berat, semakin membebani dadanya. Bahkan malam itu saat dia tidur, dia merasa seolah-olah tubuhnya mulai kehilangan kekuatan. Jiwanya yang pernah terasa kuat saat pertama kali bertemu dengan Nyai Sumilir kini seakan rapuh. Palagan hijau yang dulunya terasa seperti tempat yang menawarkan kebebasan dan kekuatan kini tampak semakin jauh. Nyai Sumilir melangkah mendekat. Matanya berbinar penuh harapan. Kau harus membuat pilihan, Daryanto. Pilih kembali ke dunia ini menjadi manusia biasa atau tetap di sini dan menyatu dengan alam gaib. Jika kau memilih tetap di sini, hatimu harus bersih tanpa dendam. Daryanto berdiri, kebingungannya makin menebal. Dia bisa merasakan tarikan kuat dari dunia Palagan, menawarkan sesuatu yang tak bisa didapatkan di dunia nyata, pengakuan, penghargaan, bahkan kekuatan. Namun, dia juga menyadari bahwa dia harus memilih jalannya sendiri. Tidak ada yang bisa memutuskan untuknya kecuali dirinya sendiri. Di dunia nyata, kehidupan terus berjalan. Sariah dan Rika merasakan ada yang aneh dari Daryanto. Dia menjadi semakin pendiam, lebih sering merenung dan menghindari keramaian. Rika yang semula bangga melihat ayahnya bertransformasi menjadi orang yang dihormati kini merasakan keanehan. Dia mulai khawatir, terutama setelah mendengar bisikan tetangga yang mengatakan bahwa Daryanto bisa saja telah tergoda oleh kekuatan hitam. Namun, Rika tidak berani bertanya terlalu banyak karena takut membuat ayahnya marah. Pada malam itu, Daryanto memutuskan untuk mengunjungi kembali Kali Biru. Kali ini dia pergi sendirian tanpa memberitahu siapapun. Dia merasa perlu untuk mencari jawaban, untuk memahami apa yang sesungguhnya dia inginkan. Ketika dia tiba di sana, suasana sungai yang biasanya tenang dan damai terasa berbeda. Kali Biru seolah memancarkan aura yang lebih kelam. Di bawah pohon beringin ada sesuatu yang baru, bayangan hitam yang lebih besar, lebih menyeramkan, melayang-layang di sekitar pohon.
Nyai Sumilir berdiri di sana menunggu Daryanto. Kali ini ada dua sosok lain yang berdiri di sampingnya. Makhluk tinggi dan gelap dengan mata yang mengerikan. "Kamu mengerti apa akibat pilihanmu, Daryanto?" tanya Nyai Sumilir. Daryanto mendekat. Matanya tak lepas dari sosok-sosok itu. Dia bisa merasakan bahwa pilihan yang akan dia ambil tidak akan pernah bisa dibalikan. Ini adalah titik balik dalam hidupnya dan hanya dia yang bisa menentukan jalan hidupnya. Akhirnya, Daryanto berkata dengan suara mantap, "Aku memilih kembali ke dunia ini. Aku ingin hidup seperti orang biasa. Aku sudah cukup merasakan semua ini. Aku tidak butuh kekuatan atau balas dendam. Aku hanya butuh hati yang tenang." Nyai Sumilir terdiam sejenak seolah mengukur pilihan Daryanto. Kemudian dia mengangguk pelan, memberi tanda bahwa keputusan Daryanto diterima. "Kau sudah memilih. Palagan akan tertutup, Daryanto. Tapi hatimu harus tetap bersih. Hanya dengan begitu kau bisa kembali ke dunia ini." Dalam sekejap, tubuh Daryanto merasa ringan dan kabut tipis mulai menghilang. Dunia gaib itu mulai memudar. Saat dia terbangun di tepi Kali Biru, dia merasa bahwa berat di dadanya hilang. Hatinya terasa lebih ringan, lebih tenang. Dia kembali ke dunia nyata, ke keluarga kecilnya yang menanti. Esok harinya, Daryanto bangun seperti biasa. Sariah terkejut melihatnya tampak lebih cerah. Dia tersenyum. Meski senyum itu tidak sebesar dulu, namun lebih tulus dari sebelumnya. Daryanto memulai hidup baru, bukan sebagai buruh tani yang diremehkan, tetapi sebagai seorang ayah yang belajar menerima dirinya apa adanya. Dia tidak lagi berurusan dengan dunia gaib, tidak lagi mencari kekuatan atau balas dendam. Dia kembali menjadi Daryanto yang lama, yang kini lebih bijaksana, lebih damai. Setelah malam panjang yang mengubah hidupnya, Daryanto benar-benar kembali. Bukan hanya raganya yang hadir utuh di dunia manusia, tapi juga jiwanya yang selama ini terpecah antara dendam dan penerimaan. Dia bangun pagi itu dengan rasa syukur yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Udara desa Sumberjaya seperti menyambutnya kembali. Matahari naik pelan dari balik bukit, menyinari kebun yang basah oleh embun. Daryanto duduk di beranda rumahnya sambil menyeruput kopi yang dibuat Sariah. Tak ada suara gamelan gaib, tak ada bayangan Nyai Sumilir, tak ada getaran tanah atau suara bisik-bisik dari balik dinding. Hening, damai. "Pak, kamu sekarang kok lebih cerah ya?" tanya Sariah pelan menatap wajah suaminya yang tampak tenang. Daryanto hanya mengangguk dan tersenyum. "Aku ngerti sekarang kenapa Tuhan memberi cobaan itu semua." Dia tidak menjelaskan panjang lebar dan Sariah pun tidak bertanya lebih jauh. Dia tahu suaminya telah mati sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi dia merasa Daryanto yang sekarang adalah Daryanto yang baru, lebih dalam, lebih lembut, lebih kuat dalam diamnya. Kehidupan Daryanto mulai kembali seperti semula. Tapi ada banyak hal yang berubah. Dia mulai menggarap kebun warisan orang tuanya, namun kali ini dengan semangat berbeda. Menanam sendiri, mencangkul sendiri, dan memanen sendiri. Tak lagi mengandalkan hasil aneh dari dunia gaib. Namun yang paling mengejutkan adalah hasil panennya melimpah. Bukan secara ajaib seperti dulu, tapi tanaman itu tumbuh secara alami, subur. Seolah tanah itu tahu bahwa kini Daryanto menanam dengan hati bersih. Dia mulai berbagi ilmu dengan tetangga, membantu membetulkan irigasi, mengajak para buruh tani muda untuk kembali ke kebun. Dia bahkan mulai disegani, bukan karena kekayaan, tapi karena sikap rendah hati dan kerja kerasnya. Namun, luka masa lalu tak hilang begitu saja. Warga Sumberjaya masih menyimpan rasa takut atau mungkin rasa bersalah. Seperti Bu Suminem yang sejak kejadian malam-malam penuh teror itu jadi pendiam. Dia tak pernah lagi menuduh atau menyindir. Dia bahkan pernah datang diam-diam membawa seteko wedang jahe ke rumah Daryanto dan meninggalkannya begitu saja tanpa kata. Meskipun demikian, bayang-bayang Palagan Hijau tidak benar-benar lenyap. Sekali waktu, saat malam sunyi dan angin berembus dari arah utara, Daryanto merasa seperti mendengar suara gamelan dari kejauhan. Tapi suara itu tak lagi mengundang, melainkan seperti nyanyian perpisahan,
Sebuah salam dari dunia yang pernah membentuknya dan yang kini telah dia tinggalkan dengan tenang. Dia pernah menceritakan sepenggal kisah itu pada seorang pemuda yang putus asa karena gagal panen dan dihina mertua. Dia tidak menyebut nama Nyai Sumilir atau menyebut Palagan Hijau. Dia hanya berkata, "Kadang Tuhan memberimu jalan yang gelap yang harus kau lewati supaya kau tahu bagaimana cara menghargai cahaya." Suatu sore, ketika matahari merendah di ujung bukit dan langit berwarna jingga lembut, Daryanto mengajak Rika ke kebun. Mereka duduk di pematang, menatap barisan tanaman padi yang menguning dan meliuk lembut ditiup angin. "Nak," kata Daryanto pelan, "hidup itu seperti kebun. Kalau ingin panen yang baik, harus sabar menanam, sabar merawat, tidak bisa dipaksakan. Kalau mau cepat, justru hasilnya bisa rusak." Rika mengangguk, matanya berbinar. "Aku ngerti, Pak. Aku pengen sekolah yang tinggi, terus membangun desa ini bareng Bapak." Daryanto tersenyum dan entah kenapa air mata menetes di sudut matanya. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Karena akhirnya dia bisa memanen sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Cinta dan penghargaan dari keluarganya sendiri. Daryanto tersenyum, matanya penuh haru. Rika yang melihatnya tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Merasa bangga pada ayahnya yang kini berubah. Di bawah sinar matahari yang perlahan meredup, mereka berdua duduk di pematang, menyaksikan kebun yang mulai berbuah hasil dari kerja keras dan kesabaran. Meskipun tanah yang mereka garap dulu tak subur, kini perlahan menjadi ladang yang berlimpah, seperti tanah yang tahu bagaimana memberi jika diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Hari demi hari berlalu, kehidupan mereka kembali berjalan dengan tenang, namun dengan perubahan yang jelas terasa. Daryanto bukan lagi buruh tani yang rendah hati di mata orang lain, tetapi seorang pria yang dihormati karena keteguhan hatinya dan kerja keras yang tiada henti. Tidak ada lagi ejekan dari para tetangga. Warga desa yang dulu gemar menudingnya sebagai orang yang tidak berguna, kini menyapanya dengan penuh hormat. Mereka mulai menghargai Daryanto, bahkan beberapa di antaranya, seperti Pak Lurah, yang dulu curiga terhadap Daryanto, kini sering datang ke rumahnya untuk berbicara dan mengajaknya berbagi cerita tentang kehidupan desa. Daryanto tidak lagi merasa rendah diri. Meskipun Dedia masih mengenakan pakaian sederhana, kini dia berjalan dengan kepala tegak. Tidak ada lagi perasaan dihina yang mengusik jiwanya. Di balik ketenangannya, dia tahu bahwa semua itu datang dari pilihan yang dia buat, memilih hidup dengan hati yang bersih, bukan dipenuhi rasa dendam dan marah. Dia menyadari bahwa dunia yang lebih baik bisa tercipta bukan dengan membalas semua kebendian, tetapi dengan menerima kenyataan dan mengubah diri menjadi lebih baik. Namun, meski segala sesuatu di dunia nyata telah kembali normal, bayangan Palagan Hijau tak sepenuhnya menghilang dari ingatannya. Kadang, pada malam-malam tertentu, ketika angin berhembus dari arah utara, Daryanto merasa seperti mendengar suara gamelan yang samar-samar. Tidak seperti dulu, suara itu kini lebih seperti lagu perpisahan. Suara yang seakan mengingatkannya pada dunia yang telah dia tinggalkan, dunia yang penuh kekuatan dan godaan. Dunia di mana dia merasa diakui dan dihargai, tetapi juga dunia yang harus dia pilih untuk tinggalkan demi hidup yang lebih tenang. Sariah pun merasakan perubahan yang mendalam pada Daryanto. Dedia tidak lagi merasa cemas atau takut dengan perubahan itu. Daryanto kini bisa tidur nyenyak di sampingnya, tanpa ada kegelisahan atau kecemasan yang mengganggu. Senyumnya yang lebih tulus, sikapnya yang lebih lembut, memberikan kedamaian bagi Sariah. Dia merasa, meski banyak hal yang terjadi dalam perjalanan hidup mereka, mereka kini telah menemukan jalan yang benar. Rika yang dulu malu dengan kondisi keluarganya kini mulai bangga. Dia bersekolah dengan lebih semangat, belajar dengan lebih rajin, dan membawa bekal yang lebih layak daripada sebelumnya. Setiap kali dia duduk bersama teman-temannya, dia tidak lagi merasa minder. Dia tahu bahwa ayahnya, Daryanto, adalah seorang pria yang luar biasa, yang telah berjuang keras untuk memberi yang terbaik untuk keluarganya. Meskipun hidup mereka dulu penuh dengan kesulitan, kini mereka telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan ketulusan hati, mereka bisa keluar dari bayang-bayang kemiskinan. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Daryanto selesai bekerja di kebun, dia duduk di beranda rumahnya sambil memandang ke arah sawah yang mulai menguning. Rika yang baru pulang sekolah duduk di sampingnya.
"Pak, aku ingin menjadi seperti Bapak. Aku ingin menjadi orang yang bisa membantu orang lain, seperti yang Bapak ajarkan," katanya dengan penuh semangat. Daryanto tersenyum mendengarnya. "Rika, hidup itu seperti sawah. Kalau ingin panen yang baik, harus sabar menanam, sabar merawat, dan tidak terburu-buru. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Tapi ingat, yang paling penting adalah hati kita. Kalau hati kita bersih, hasilnya akan lebih baik. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain." Rika mengangguk. Matanya berbinar penuh harapan. Dia tahu apa yang Bapak katakan adalah kebenaran yang harus dia pegang teguh sepanjang hidupnya. Daryanto memandang jauh ke depan, ke arah sawah yang luas. Tanah yang dulu gersang kini tumbuh subur, memberikan harapan baru. Dia tidak pernah membayangkan bisa mencapai titik ini. Dia ingat masa-masa sulitnya, saat dia sering dihina dan dianggap tak berguna. Tetapi kini, dia tahu bahwa segala sesuatunya terjadi karena pilihan yang dia buat untuk tetap bertahan, untuk tidak menyerah pada keadaan, dan untuk selalu menjaga hatinya agar tetap bersih dari kebencian. Kehidupan Daryanto kini penuh dengan kedamaian. Dia tidak lagi terikat pada dunia gaib atau kekuatan yang datang dari palagan hijau. Dia sudah menemukan kedamaian yang sejati di dunia nyata. Semua yang dia butuhkan ada di sini dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dan dalam dirinya sendiri. Di desa Sumberjaya, Daryanto dikenal bukan karena kekayaan yang dia miliki, tetapi karena ketulusan dan kerja kerasnya. Dia menjadi panutan bagi orang-orang di sekitarnya. Para tetangga yang dulu meremehkannya kini menganggapnya sebagai orang yang bijaksana dan penuh kasih. Bahkan Bu Suminem yang dulu pernah menuduh Daryanto, suatu hari datang dengan seteko wedang jahe dan menaruhnya di depan pintu rumah Daryanto tanpa sepatah kata pun. Daryanto hanya tersenyum kecil, menerima dengan lapang dada. Hidupnya kini penuh dengan kebahagiaan sederhana. Setiap pagi dia bangun dengan rasa syukur. Setiap hari dia bekerja di kebunnya dengan penuh semangat. Dan setiap malam dia tidur dengan tenang, dikelilingi oleh keluarganya yang dia cintai. Di bawah langit yang luas, Daryanto merasa bahwa dia akhirnya menemukan kedamaian yang sejati. Tanpa kekuatan gaib, tanpa balas dendam. Semua yang dia miliki sekarang adalah hasil dari kerja keras, ketulusan hati, dan kesabaran. Dan dia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang ada. Hari-hari berlalu dengan tenang. Daryanto duduk di pematang sawah, ditemani Rika yang sudah mulai tumbuh menjadi gadis remaja yang penuh harapan. Dia menatap ke horizon yang luas, dan di dalam hatinya, dia tahu bahwa perjalanan hidupnya kini telah selesai. Dia telah menemukan kedamaian yang selama ini dia cari, dan dia akan terus menjaga hati dan keluarganya dengan penuh kasih. Kehidupan yang dia jalani sekarang adalah kehidupan yang penuh makna. Makna yang lahir dari perjuangan, kesabaran, dan kebesaran hati. Dan di atas segala hal, Daryanto tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan atau pujian orang lain, tetapi pada kedamaian yang ditemukan dalam diri sendiri. Dengan senyum di wajahnya, Daryanto berkata pelan, "Kini aku mengerti, Rika. Hidup itu seperti sawah. Kalau ingin panen yang baik, harus sabar menanam, sabar merawat, tidak bisa dipaksakan. Dan aku sudah memanen sesuatu yang lebih berharga dari apapun, cinta dan penghargaan dari keluargaku sendiri." Rika mengangguk dengan senyum yang sama, tahu bahwa dia akan terus melanjutkan perjalanan ini bersama ayahnya yang penuh ketulusan. Mereka berdua duduk diam, menyaksikan matahari terbenam, mengakhiri hari dengan rasa syukur yang mendalam, dan menantikan hari-hari yang penuh harapan di depan mereka. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.